Kamu tahu tidak? Menurut para ahli, ada beberapa sistem zonasi pada dunia pendidikan. Yang pertama, menurut Mulyasa tahun 2019, menjelaskan bahwa kebijakan sistem zonasi merupakan upaya pemerintah untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan melalui pembagian wilayah berdasarkan jarak tempat tinggal peserta didik ke sekolah. Kemudian, menurut Nurdin tahun 2020, kebijakan sistem zonasi merupakan strategi pemerataan pendidikan nasional yang tidak hanya berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru atau PPDB, tetapi juga pemerataan guru, sarana prasarana, dan kualitas layanan pendidikan di setiap zona. Menurut Suryana tahun 2021, menilai bahwa sistem zonasi merupakan bentuk implementasi asas keadilan dan inklusivitas pendidikan dengan tujuan tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi. Namun, Suryana juga menyoroti bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat tergantung pada pemerataan kualitas antar sekolah dalam suatu zona. Sedangkan menurut Anwar tahun 2020 berpendapat bahwa kebijakan sistem zonasi merupakan reformasi manajemen peserta didik di sekolah yang menekankan pada prinsip efisiensi, keadilan, dan pemerataan. Kebijakan ini diharapkan mampu mengatasi praktik diskriminatif yang selama ini terjadi dalam penerimaan siswa baru. Manfaat dan fungsi penerapan kebijakan sistem zonasi. Jadi, manfaat yang pertama yaitu pemerataan akses pendidikan. Jadi, tujuan utama penerapan kebijakan sistem zonasi adalah memberikan kesempatan kepada anak usia sekolah untuk mereka memperoleh layanan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi. Yang kedua yaitu pemerataan mutu sekolah. Jadi, kebijakan sistem zonasi bertujuan untuk mengurangi perbedaan kualitas sekolah dengan cara membagi guru, murid, dan sumber belajar secara adil ke setiap daerah. Tujuan yang terakhir yaitu mendorong integrasi sosial. Jadi, kebijakan sistem zonasi juga bertujuan menciptakan keberagaman sosial di lingkungan sekolah, di mana peserta didik dari berbagai latar belakang ekonomi dan budaya dapat belajar bersama. Adapun fungsi dari penerapan kebijakan sistem zonasi, yaitu yang pertama mendukung pemerataan kualitas dan akses pendidikan. Kemudian yang kedua, mempermudah akses pendidikan. Yang ketiga, mengurangi beban transportasi. Dan yang terakhir yaitu mengurangi persaingan ketat dan teknologi. Dampak penerapan kebijakan sistem zonasi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi positif dan sisi negatif. Dampak positif sistem zonasi yaitu yang pertama, pemerataan pendidikan. Semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk bersekolah tanpa memandang dari status ekonomi. Kemudian yang kedua, mengurangi kesenjangan mutu. Pemerintah terdorong untuk meningkatkan semua sekolah, bukan hanya sekolah favorit saja. Kemudian yang ketiga, efisiensi waktu dan biaya. Sekolah yang dekat dengan tempat tinggal kita dapat membantu menghemat biaya dan waktu. Yang keempat, meningkatnya peran orang tua. Orang tua lebih mudah memantau perkembangan anaknya dan menjalin kerjasama dengan pihak sekolah. Dampak negatif sistem zonasi yaitu yang pertama, motivasi belajar siswa menurun. Semua siswa yang berprestasi bisa gagal masuk ke sekolah unggulan karena faktor jarak. Kemudian yang kedua, kualitas pendidikan belum merata. Ada beberapa sekolah di zona tertentu yang masih tertinggal dari segi fasilitas dan mutu pembelajaran. Kemudian yang ketiga, penolakan dari orang tua. Nah, orang tua memiliki kebebasan untuk memilih sekolah bagi anaknya tanpa terbatas. Tantangan dan strategi manajemen peserta didik di daerah zonasi yang pertama yaitu ketimpangan mutu terhadap wilayah. Yang kedua adalah resistensi masyarakat terhadap kebijakan zonasi. Yang ketiga adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam menangani
kebijakan siswa. Oke.